Pandemi COVID-19 turut berdampak terhadap Kabupaten Bangli. Meski demikian, Bangli harus jengah untuk berupaya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Sebagai pusat peradaban dan hulunya Bali, Bangli kaya potensi yang bisa dioptimalkan. Kebangkitan Bangli dari pandemi dapat terwujud sepanjang masyarakat taat prokes yang disertai upaya 3T, tracing, testing, dan treatment untuk menekan penyebaran COVID-19 dan vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok. Terima kasih. Mungkin kalau kita ketahui bahwa COVID ini bukan hanya melanda Kabupaten Bangli, tapi ini adalah pandemi yang sudah mengglobal. Jadi tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang tidak terjangkiti oleh COVID. Nah, kebetulan kami di Kabupaten Bangli juga COVID ini melanda di seluruh sektor kehidupan, baik itu di pertanian, di pariwisata, di UMKM, dan lain sebagainya. Cuman memang karena kita PDRB kita juga paling besar ada di sektor pertanian, maka dampak pariwisatanya tidak sesignifikan daripada kabupaten kota yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kita harapkan situasi ini akan cepat berlalu, bukan hanya dari Kabupaten Bangli, tapi juga di Bali, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Harapan kita adalah bagaimana vaksin yang sudah kita lakukan di banyak tempat ini juga bisa memberikan herd immunity kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangli. Dan tentu kita selaku pemerintah terus mengajak warga masyarakat untuk jangan putus asa. Kita adalah orang-orang yang kuat, kita harus optimis, kita bersama-sama bisa bangkit dan melewati masa-masa sulit ini. Mungkin kalau kita bicara tentang langkah, tentu adalah yang pertama adalah bagaimana prokes, protokol kesehatan harus selalu menjadi pijakan kita di setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan langkah-langkah yang kita ambil tentu berdasarkan prokes itu mungkin 3T tetap sebagai standar, tes, tracing, dan treatment. Maka dari itu jadi seluruh nakes-nakes yang ada di Kabupaten Bangli bersama masyarakat bahu-membahu mensosialisasikan agar memang gaya hidup baru daripada ini sudah menjadi budaya. Bagaimana kita dulu tidak menggunakan masker, sekarang malah masker sudah menjadi sesuatu yang wajib untuk kita pakai sehari-hari, baik dalam pergaulan, baik di rumah maupun di aktivitas kantor dan juga bekerja dan lain-lainnya. Nah, harapan kita tentu masyarakat akan mematuhi protokol kesehatan ini sehingga langkah-langkah yang kita lakukan, testing, tracing, dan treatment ini benar-benar bisa mengisolasi atau mempersempit ruang gerak daripada penyebaran COVID ini. Dan kita lakukan terus-menerus, termasuk terakhir kita di drop 25.000 vaksin dari pemerintah provinsi, dari pusat. Kita sudah lakukan di beberapa desa untuk kita jadikan zona hijau. Jadi tetap langkah kita dan bersama masyarakat harus saling bahu-membahu dan tetap konsisten pada aturan-aturan serta himbauan-himbauan yang memang kita buat agar kita taati bersama. Yang pertama mungkin kalau di Bangli, saya selalu gelorakan bahwa Kabupaten Bangli ini kita semua sudah harus meninggalkan paradigma bahwa kita ini kabupaten yang miskin. Jadi kita harus bangkit. Di samping juga memang secara historis kalau kita mau lihat bahwa Bangli ini adalah pusat peradaban. Lontar-lontar kuno ada di Bangli, kerajaan-kerajaan tua ada di Bangli, bahkan potensi Bangli ini luar biasa. Maka dari itu kita harus optimis. Saya selalu gelorakan bagaimana sinergisitas, bagaimana soliditas, bagaimana kekompakan harus dibangun di semua sektor, termasuk di ASN dan para pejabat yang ada di Kabupaten Bangli. Tadi juga saya kebetulan habis memberikan bintang kepala desa, saya juga bangun rasa optimis itu dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang berdasarkan keilmuan dan faktanya memang seperti itu. Contohnya misalnya bahwa danau dan gunung batur adalah sumber kehidupan. Secara nyata memang danau ini adalah sumber air Bali,
Dan secara keilmuan juga cekungan air yang ada di bawah tanah Bangli ini mengaliri kabupaten kota yang lainnya. Jadi inilah posisi kita sebenarnya masyarakat Bangli, alam Bangli terhadap keberadaan Bali. Maka kalau saya sering mengatakan Bangli adalah hulunya Bali, Bangli adalah pusat peradaban, itu semua sejarah menunjukkan seperti itu. Nah maka dari itu dengan soliditas, dengan kekompakan, dengan kita semakin mempererat rasa persaudaraan ini, mudah-mudahan kita semua di Bangli mau jengah untuk bangkit dari ketertinggalan yang selama ini dalam tanda kutip sepertinya Kabupaten Bangli ini sepertinya dianggap selalu tertinggal. Padahal sejatinya potensi sumber daya alam kita, potensi sumber daya manusia kita, dan juga semua warisan-warisan leluhur kita luar biasa. Maka saatnya sekarang lah saya harapkan kepada seluruh masyarakat Bangli, pemuda Bangli, ayo kita bangkit, bergerak bersama dengan rasa jengah untuk mencapai Bangli era baru ini.